Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tipe data, operator aritmatika, dan variabel dalam bahasa C++. Sebelumnya, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa bahasa C++ itu? Bahasa C++ adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan sebagai peningkatan dari bahasa C untuk memasukkan paradigma pemrograman berorientasi objek. Dalam bahasa C++, terdapat beberapa jenis tipe data yang bisa digunakan untuk sebuah variabel atau konstanta pada program. Terdapat paling tidak 5 jenis tipe data dasar yang biasa digunakan dalam C++, antara lain yang pertama boolean, yang kedua string, yang ketiga integer, yang keempat floating point, dan yang kelima karakter. Mari kita bahas satu persatu tipe data dalam bahasa C++. Yang pertama, boolean. Dalam bahasa C++, boolean adalah tipe data yang dapat memiliki dua kemungkinan nilai, antara benar ataupun salah. Boolean umumnya digunakan dalam pernyataan kondisional, loop atau pengulangan, dan struktur kontrol lainnya untuk menentukan apakah suatu kondisi tertentu benar atau salah. Boolean dideklarasikan dengan bool. Selanjutnya, string. String dalam bahasa C++ adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan teks atau kumpulan karakter. String terdiri dari satu atau lebih karakter seperti huruf, angka, spasi, atau simbol yang disusun dalam urutan tertentu. String biasanya diapit oleh tanda kutip, baik tanda kutip tunggal ataupun ganda, tergantung pada bahasa pemrogramannya. Selanjutnya, integer. Integer dalam bahasa C++ merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan bulat, yaitu bilangan tanpa desimal. Integer bisa berupa positif, negatif, ataupun nol. Tipe data integer ini antara lain int, short, long, dan long yang berbeda dalam ukuran dan rentang nilainya. Yang keempat, floating point. Floating point adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan angka desimal atau bilangan pecahan. Tipe data floating point dalam C++ dideklarasikan antara lain float, double, dan long double. Mereka berbeda dalam hal presisi dan rentang nilai. Dan yang terakhir, karakter atau karakter. Karakter adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan satu karakter tunggal seperti huruf, angka, atau simbol. Tipe data karakter di bahasa C++ dideklarasikan antara lain char dan biasanya menggunakan 1 byte memori atau 8 bit yang mampu menyimpan karakter dari tabel ASCII. Selanjutnya, kita akan membahas operator aritmatika dalam bahasa C++. Salah satu operator dalam bahasa C++ adalah operator aritmatika yang ditujukan untuk melakukan perhitungan aritmatika. Operator aritmatika dalam bahasa C++ antara lain yang pertama, pengurangan. Pengurangan dideklarasikan dengan tanda strip. Contohnya 2 strip 3. Selanjutnya, penjumlahan. Penjumlahan dideklarasikan dengan tanda plus. Contohnya 7 plus 2. Selanjutnya, perkalian. Perkalian dideklarasikan dengan tanda bintang. Contohnya 2 bintang 2. Pembagian. Pembagian dideklarasikan dengan tanda garis miring. Contohnya 9 garis miring 3. Dan yang terakhir, sisa pembagian dideklarasikan dengan simbol persen. Contohnya 10% 3. Selanjutnya, kita akan membahas variabel dalam bahasa C++. Variabel
merupakan suatu pengenal yang digunakan untuk mewakili suatu nilai tertentu di dalam proses program. Variabel biasa digunakan di dalam program dengan tujuan untuk menampung data. Nilai yang terdapat pada variabel sewaktu-waktu dapat diubah. Jumlah variabel yang dibuat dapat tidak terbatas, namun masing-masing variabel tersebut harus bersifat unik dan tidak boleh ada nama variabel yang sama. Terdapat 3 jenis cara penamaan variabel yang populer digunakan. Yang pertama, camel case. Yang kedua, Pascal case. Dan yang ketiga, snake case. Nah, itu dia materi pada video pembelajaran kali ini. Dapat kita simpulkan bahwa pemahaman tentang tipe data, variabel, konstanta, dan cara penamaan variabel sangat penting dalam pemrograman C++. Tipe data dasar seperti boolean, integer, floating point, character, dan string memungkinkan penyimpanan data yang beragam. Variabel menyimpan nilai yang dapat diubah, sedangkan konstanta menyimpan nilai tetap. Penamaan yang konsisten seperti camel case, Pascal case, atau snake case meningkatkan keterbacaan kode. Dengan memahami konsep ini, programmer dapat membuat kode yang terorganisir, mudah dipahami, dan efisien. Sebagai evaluasi teman-teman, buatlah program yang menerima sebuah masukan dan menampilkan hasil kuadrat dari bilangan masukan. Sebelum kita menutup video pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kedepannya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.